Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zamar, selamat datang di Cemara Ceria Ramadan bersama Zam-Zam. Wah Kak Faiza, nggak kerasa nih kita udah masuk ke hari ke-6 bulan Ramadan. Nah gimana nih Zamar, sekalian puasanya masih full energi atau udah mulai lowbat nih? Coba dong absen di kolom komentar ya. Oke, Masya Allah, semoga semangatnya makin semangat ya teman-teman ya. Nah Kak Nadira nih, di hari ke-6 ini biasanya itu tantangannya yaitu mempertahankan konsistensi. Nah makanya hari ini kita mau bahas sesuatu yang bikin semangat kita naik lagi, yaitu tentang keajaiban sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi tema kita hari ini adalah sedekah kecil tapi yang besar pahalanya. Nah, ngomong-ngomong tentang sedekah nih, banyak Zamers yang mungkin Kak bertanya-tanya, Kak gimana caranya sedekah kalau aku sendiri belum punya uang? Contohnya ya, kayak aku masih dikasih sama orang tua, masih sekolah gitu. Jadi uangnya tuh kayak cukupnya buat diri sendiri. Kalau sedekah kayaknya nggak mungkin deh. Nah, mungkin Kak Ica ada nggak? Itu poinnya. Jadi di Ramadan ini semua amal kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi Zamers di rumah ini perlu tahu nih, kalau teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya paling dermawan. Tapi tahu nggak sih kapan beliau jadi paling dermawan? Kapan nih Kak Nadira? Coba aku tebak, pasti bulan yang sedang kita lalui ini yaitu bulan Ramadan, betul nggak Kak Ica? Nah, betul banget nih Kak Nadira. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah itu orang paling dermawan, tapi beliau paling dermawan itu ketika di bulan Ramadan, apalagi digambarkan seperti angin yang berhembus. Jadi angin itu kan menyentuh siapa saja, sejuk dan membawa rahmat. Nah, itulah kedermawanan Nabi. Wah, kayaknya keren banget ya itu kata-katanya, Masya Allah banget ya Rasulullah kita ini. Jadi seperti angin itu artinya adalah Rasulullah itu kalau sedekah nggak milih-milih, ke siapa saja, dilakukan terus-menerus dan malah bikin orang di sekitarnya itu ngerasa kayak adem ayem gitu. Nah, tapi Kak Ica, gimana nih buat pertanyaan yang tadi, gimana kalau ada Zamers yang merasa uangnya itu nggak ada, jadi kita sedekah pakai apa dong? Nah itu, Allah itu melihat ketulusan hati kita. Jadi Zamers nggak perlu risau ya. Jadi Allah itu tidak melihat tabungan kita, tapi Allah itu melihat ketulusan hati kita. Mulai dari sedekah kecil-kecil aja setiap harinya. Jadi contohnya sedikit-sedikit menyisihkan uang saku kita. Nah, Kak Nadira punya tips lain nggak sih? Oh gitu ya. Nah karena sedekah ini ada hubungannya sama konsistensi yang tadi tuh Kak ya. Betul. Nah jadi aku punya tips nih buat kalian yang merasa belum punya uang. Nah kalian contohnya di bulan Ramadan aja ini, yang pertama kalian bisa saling berbagi takjil atau air minum nih Kak. Nah apalagi kan kalau puasa ini kan banyak orang yang udah panas-panasan berpuasa, lapar. Nah kalau kita beri sedikit makanan aja, nggak usah kasih deh, kita kayak kumpul bareng terus kita saling berbagi. Nah itu kayaknya udah bagus banget ya Kak Ica ya. Nah untuk yang kedua yaitu kalau misalnya kalian di rumah ada mungkin uang koin 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah pun itu kalian bisa masukin ke kotak amal yang ada di masjid. Dan itu juga bisa menumbuhkan rasa kita untuk gemar bersedekah sejak dini walaupun sekecil uang 100 rupiah gitu. Nah yang terakhir kalau misalnya kita benar-benar nggak punya uang nih sama sekali, kita bisa bersedekah dengan apa yang ada di tubuh kita. Contohnya adalah dengan senyum dan tenaga. Contohnya kita senyum kepada teman, terus juga bantu mama di rumah siapin takjilnya, terus kasih pujian ke ayah gitu ya, ayah ganteng banget hari ini kayak gitu. Nah itu juga bisa guys. Nah bener banget nih, bahkan senyum tulus ke sesama muslim atau ke teman kita aja itu sudah sedekah. Jadi sudah bisa dilipat gandakan lagi pahalanya karena senyumnya aja. Nah aku mau tanya nih sama Zamers yang ada di rumah, coba jujur ya,
Jadi sedekah apa yang paling berkesan untuk kalian? Atau sedekah yang kalian terima dari orang lain, apa yang paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Wah, kayaknya kan dengan banyak cara kayak tadi kan pasti juga banyak juga cerita dari kalian gitu ya. Iya, Nah, benar. Kak Ica sambil nunggu Zamers nulis di kolom komentar, aku mau tanya lagi nih, ada nggak sih tips supaya kita konsisten bersedekah setiap hari di bulan Ramadan tanpa ngerasa berat? Apalagi nanti kan tips sedekah ini juga bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan gitu. Tipsnya yaitu paksa, terbiasa, luar biasa. Jadi paksa diri kita untuk nyisihin uang di awal hari. Jadi misal kita dikasih sangu sama orang tua kita 5.000 nih, coba kalian sisihin 500 saja, disisihin dulu di wadah, kemudian nanti pas mau buka atau pas subuh bisa kalian sedekahkan gitu. Oh, tapi itu harus dilakukan tiap hari ya Kak Isya ya? Iya. Betul. Nah, itu juga bagus banget sih Kak. Berarti kita kan bisa sedekah tanpa menunggu kita kaya dulu. Betul gitu. banget. Karena mungkin ya entah uang 500 atau 1.000 yang sudah kita kumpulkan itu bisa bermakna untuk orang lain. Betul banget. Dan rasa kebermaknaan itu juga akan terbawa untuk kita sebagai penolong di hari kiamat kelak. Gitu. Amin. Jadi betul, dan ingat sedekah itu nggak bakal bikin kita miskin. Nah, justru sedekah di bulan Ramadan itu seperti menanam benih di tanah yang sangat subur. Sekali tanam, tumbuhnya berkali-kali lipat. Seperti itu. Wah, Masya Allah banget ya. Nah, itu dia Zamers tentang obrolan kita terkait sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi setelah kalian menonton video ini, Kak Nadira mau kasih tantangan nih buat kalian. Coba cari satu kesempatan untuk bersedekah sekecil apapun itu, entah kita bisa kasih makanan ke kucing liar, terus juga bantu tetangga, atau sekedar kasih semangat ke teman-teman yang lagi lemes banget gitu puasanya. Betul banget. Karena itu bisa buat semangat lagi ya temennya ya. Akhirnya ada suasana vibes yang sama-sama membangun di bulan puasa. Betul banget. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa jejak kedermawanan kita ya. Jadi karena kita ingin menjadi angin yang membawa rahmat dari sekitar, jadi kita harus sedekah yang sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Sebanyak-banyaknya sih boleh ya, tapi ingat kalau kalian merasa berat bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Betul sekali. Oke, kalau gitu. Nah, Zamers, terima kasih sudah menonton dan menemani kita. Aku Kak Nadira dan aku Kak Ica dalam episode kali ini. Sampai jumpa di episode Cemara selanjutnya. Ceria Ramadan bersama Zamzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.